Jadi di episode kali ini kita mau ngelihat ikan yang sudah saya gedein selama 3 tahun dan kita bisa jadikan ikan ini sebagai indukan, dan kita akan pergi ke Pontianak untuk survei langsung tempat kolam-kolam di mana ikan ini bakal ditaruh. Kayak apa sih sebenarnya kolamnya? Halo semua sobat ikan dimanapun kalian berada, kembali bersama saya Michael di Michael Vlog. Di episode kali ini sebenarnya kita mau jalan-jalan ke Pontianak. Hari ini kita bakal jalan-jalan ke Pontianak dan kita bakal ngeliat fasilitas ikan di sana. Nah, buat apa fasilitasnya? Jadi teman-teman kalau udah pernah ngikutin vlog saya, ada vlog yang judulnya Ikan Naga Makan Udang. Nah, ini adalah ikan-ikan saya yang sudah saya pelihara dari kecil, dari 20 cm. Jujur terus terang saya nggak tahu jumlahnya berapa, dan ini memang udah agak nggak terurus ya, jadi kayak dimaklumin di mana-mana ada lumutnya. Ininya ini ikan 20 cm dan beberapa sudah diambil untuk dijual, dan ini adalah ikan-ikan yang bisa dibilang sisanya. Kalau di tafsir ini udah ukurannya sekitar 50 cm ya. Kalau dari samping sih nggak gitu kelihatan ya, karena kan kacanya tebel. Nah, ini tuh ikannya sebelumnya nggak pernah dilampuin sebenarnya. Terus sekarang kita udah pakai lampunya RDC, kita gantungin aja di situ karena lampu LED-nya mati. Sebelumnya nggak pernah dilampuin. Kalau dilihat sih ikan ini dayungnya semua panjang-panjang semua ya. Tuh semuanya udah mau sampai anus gitu. Terus warna naturalnya dia tuh juga udah mulai muncul tuh, kayak gitu contohnya tuh pipinya segala macam. Jadi sebenarnya ikan ini tuh sebenarnya secara umur, sebenarnya kalau tanggal pelihara pastinya nggak tahu berapa lama, cuman kayaknya ikan ini tuh udah mau masuk umur 3 tahun. Nah, kalau untuk udah umur 3 tahun dan untuk dimerahkan satu persatu dan untuk dijual sebenarnya bisa. Cuman kali ini saya nggak ngambil keputusan untuk jalan yang ke sana. Nah, saya pingin cari rumah baru untuk ikan-ikan ini supaya mereka bisa beranak cucu. Jadi kalau misalnya kita lihat semuanya kan dayungnya panjang-panjang. Nah, ini sebenarnya awalnya itu di sini ikannya tuh salah rawat karena saya jarang kasih makan. Jadi sebenarnya itu ada satu ikan yang dayungnya panjang banget tuh. Ekornya juga nge-close bulat, tapi harusnya ekornya ini bisa ditingkatkan lebih lagi ya gitu. Cuman gara-gara rawatannya nggak bagus ya, jadi mentok-mentok begini gitu loh. Nah, saya berharap nanti dari keturunannya genetiknya ini bisa dilanjutin. Jadi ini genetik yang dayungnya panjang-panjang memang sebenarnya. Nah, nanti kita bakal ke Pontianak buat ngasih tahu gimana sih fasilitas di sana, bisa nggak sih buat nampung anak-anakan kita gini. Nah, ini dipelihara hampir 2,5 tahun dengan makannya full udang. Nah, teman-teman kalau misalnya pelihara kayak gini, di palut kayak gini, sebenarnya makanan ikan arowana ini harusnya dicampur karena untuk mengejar pertumbuhan badan dan lain-lainnya gitu loh. Jadi ini yang saya sesalkan, makanannya saya waktu itu kurang sehingga pertumbuhan ekornya nggak maksimal sama badannya agak panjang. Tapi yang saya menang adalah di dayungnya nih, semua dayungnya panjang-panjang. Teman-teman bisa nikmatin. Ya udah yuk kita siap-siap untuk pergi ke Pontianak. Jadi di episode kali ini kita mau sebenarnya jalan-jalan ke Pontianak, tapi karena satu dan lain hal tadi kita buru-buru banget, kita hampir ketinggalan pesawat, jadi itu nggak kerekam. Jadi kita udah sampai di Pontianak sebenarnya, dan tadi kita udah makan dulu di nasi Aquang, nggak di endorse tapi. Terus kita sekarang lagi di samping sungai nih. Nah, ini saya selalu seneng ya kalau balik ke Pontianak atau ke Hulu, ke Suhaid gitu, saya paling rindu sama pemandangannya ini. Nah, sebenarnya kita mau ngapain hari ini? Kita mau nengokin kolamnya dari salah satu orang yang di Pontianak. Nah, kalau teman-teman ngikutin vlog saya, zaman dulu itu ada ikan yang segedein dari 20 cm. Nah, sekarang udah saatnya dia menjadi indukan. Nah, sekarang kita mau nyari tempat buat dia jadi indukan supaya bisa beranak cucu. Doain aja ini cocok ya. Nah, kita sekarang lagi mau jalan ke kolamnya. Di sini tuh ternyata nggak cuma arowana juga ya. Jadi kalau arowana itu selalu dipadukan dengan
sarang burung walet nih itu. Nah kayak gini sih saya belum tahu sih gimana kedepannya kita bisa punya atau enggak. Cuman katanya produksinya banyak juga kalau di Pontianak ini. Nah kita mau lihat dulu kolam yang ini. Nanti kita bakal jalannya tuh pakai speedboat kecil katanya. Asik. Jadi teman-teman, kita sudah berada di sebuah lokasi yang saya pun tidak tahu ini di mana. Nggak jelas bro. Jadi si Hans katanya udah kesini 2 bulan yang lalu. Katanya ini dulu hutan. Hutan seperti yang Anda lihat di belakang saya, hutan-hutan ini begitu begitu hijau. Jadi gimana nih Hans dulu? Ini cuma tanah doang. Dulu ini cuma tanah, terus cimeri dan kolifen seperti yang kalian lihat di sini. Yeay. Ini ganteng sekali loh. Nanti nomor WhatsApp-nya di-share. Jadi ini sistemnya, kalau saya salah tolong diperbaiki. Dari sungai ditarik ke sini. Ini buat kayak semacam penampungannya gitu. Pakai apa Hans? Pakai pipa paralon aja. Di mana? Oh itu. Udah ditanam, bro. Loh kok begini? Pipanya bukan begini ya? Itu buat L-nya. Oh. Norak loh. Ya kan gua nggak tahu. Ini kan ada airnya. Lanjut, habis itu disambungkanlah ke sana, which is ada 10 kolam di kanan, 10 kolam di kiri. Weh, udah kayak yang punya nih. Kemudian air itu akan dibuang ke sebelah sini nih, ada paritnya nih panjang banget. Paritnya untuk Buang airnya kan. got. Ya got gitu. Nah, Tapi dipakai lagi nggak airnya nanti? enggak dibuang ke sungai lagi kan? Oh, jadi airnya udah pakai buang. Jalan yang itu tuh yang tadi Oh. Oke. Ini tanahnya cukup subur di sini karena ini dulu belum ada ini ya, rumput-rumput ini nggak ada kan dulunya. Jadi Ini apa, dia tumbuh. padi ya? Nggak tahu gua. Dilarang. Nanya gua, pergi gua tukang tanaman. Kok jadi di sini ada berapa kolam kok? 20. Tadi kok sebut ya? 20 kolam terus ukurannya berapa ini? 8 dari 30 per kolam. Gede ya? 120 meter. Kapan kali 30 kan 120. Rumah 220. Rumah kita cuma rumah gua 5 kali 11. Kita lihat-lihat yuk, jalan-jalan yuk. Rumah gua 5 kali 11 cuy. Rumah mini untuk aku dan istriku dan anakku dan anjingku. Aku mau ngomong. Ini cuman bikin begini aja habis berapa Yamate juta. Kodasai. Saya udah ngerti rasanya. kemarin gali habis 200 berapa jam nggak eksanya itu? Ini 200. Ini rekaman? jam ada. Ini digali kurang lebih katanya dan tebang-tebang pohon ini 200 jam ya, Ci? Ya lebih. Lebih sih. 200 Tapi jam. kayaknya 2 bulan lah ya. Iya. 2 bulan lah pengerjaannya ini kurang lebih. Alat beratnya tuh kalau 200 jam per jam tuh nggak salah 300 sampai 400 ribu Hans. Benar ya. Kaliin sendiri lah. Pusing ah. Berapa tuh? Di luar minyak, weh. Baru jasa doang. Jadi ceritanya saya mau nitip ikan di sini 1 kolam aja supaya bisa meroleh cucu, ya nggak Ci? Ya. Lalunya semua udah tembus. Oh, ini paralonnya udah beres semua. Oke. Tinggal mau dirapikan tanahnya. Ini tuh kalau bangun kolam memang rendah gini ya kue? Tanah asal. Ada 2 tingkat loh. Nah gini. Heeh. Sama yang itu kan? Itu kan di dalam. Oh, sorry nggak kelihatan. Itu kaki 5-nya. Jadi ini tempat buat panennya. Terus ke bawah lagi. Nah yang bawah itu 1 meter. Coba Hans sebenarnya. Nanti yang atasnya itu berkisar 50 kan, Jadi 1,5. 1,5. Yang air permukaan air ke atas 50 lagi. Kira-kira poolnya 2 meter. Jadi tuh kalau kayak gini yang penting gali kolam, kotak, terus ada jalur pipa buang aja cukup ya kalau kolam gini ya. Sama ada yang buat pendeknya jadi nggak dalam semua. Oke. Kalau dalam-dalam panen 2 meter tenggelam kamu, bro. Ya. Oke, nanti kita tiru ya. Kita kan ada mau bikin kolam juga sebenarnya. Cari air dulu, Tapi Bang. kolamnya nggak. Kan penontonnya belum tahu nggak ada air, kampret. Oh iya, ini kan. Ini nih pipa pembuangannya nih. Tak 6. Oh, tuh, udah nongol tuh pipanya. Berapa inch ya? ini 6 inch. Pipanya udah mahal gua rasa. Iya, 6 inch mahal sih satu batang. Kalau di depan 300.000 ya? Kalau nggak salah ya? Lebih ya? kan karena kita beli yang tebal ya. Oh, gila sih. Kalau bisa The future. Jadi Oh. ini kelanjutannya Cimeri dan Koliven akan bikin pagar
pagar buat ngelilingin ini buat menjaga supaya lebih aman lah ya hitungannya, lebih privacy. Iya, lebih privacy. Lebih privacy. Kalian kan kalau lagi gitu-gitu kan juga butuh privacy. Apa Supaya nggak kelihatan. Air sih udah bagus. Udah bagus. Nah, kenapa? Gimana cara tahu air itu bagus? Udah dicek apa? Jadi kalau air bagus tuh akan selalu bening. Iya, bening. Dia Air kayak nggak bagus akan bening ya. airnya bagus. Jadi jernih Oh. putih gitu Jernih, kan. putih. Itu nggak bagus. Oh, ini tetap coklat. Iya. Ya. Tapi di sini belum ada ikannya ya sama sekali. Maksudnya kan kita ambil dari sungai. Iya. Ada nggak sih yang Ada, pasti ada. iya. Hama-hamanya gitu ya. Kalau di Cianjur nilainya banyak banget. Iya, karena kalau kita di Jakarta tahu bagus atau enggak ada hama yang bisa hidup enggak gitu. Kalau kita sih Ini udang-udang hidup lah ya, udang-udang. Oh, udah pasti. Kalau udah tumbuh rumput begitu katanya. tapi Udah ini siap tuh panen. Mike, masukin ikan lu sekarang. tapi itu ini Baru kita tes ikan. tapi ini tipe tanahnya tuh aneh nggak kayak tanah di Jakarta gitu, kayak tanah apa ini? Tanah liat ya? Kayak tanah liat ya, Iya kan? semi tanah liat ya. Kalau campur Iya. tanah kuning. Hey! Iya nih, ini kan kalau gali sumur ini kayak batu cadasnya gitu loh kok. Ini kan bisa jadi batu nih. Buat aquascape. Nggak, serius ini jadi batu harusnya. Sama gitu. Sih pada bilang sih lumayan bagus. Bagus sih. Ayo senang. Ini estimasi kelar semua sampai bisa masuk ikan kapan sih? Desember selesai apa awal tahun. Awal tahun ya. New Year, New Me ya. Berarti- New Year, New Me. Awal tahun kita kesini lagi syukuran. Kalau Potong misalnya apa? Untuk kolam sih udah aman, cuma perapian aja sekarang. Ya. Ya gitu dah. Intinya ikan itu bakal ditaruh di sini. The future of Coliven dan Cimeri. Ya sama gua juga, Bro. Dan cucunya anak-anaknya Mekeret. Nah, jadi kita udah nanya-nanya secara singkat. Nah, sekarang giliran gue yang jelasin ke lu yang di rumah gimana sebenarnya sistem dari kolam ini gitu, karena ternyata lebih kompleks dari yang terlihat. Kan terlihatnya cuman kita kolam air sungai, ngambil air sungai ke sini. Nah, jadi itu sebenarnya tadi kita ngambil air sungai dari situ, kita taruh di sini. Nah, kolam pertama ini adalah kolam penampungan air. Nah, selain jadi kolam penampungan air di sini itu kita akan gunakan, bukan kita sih sebenarnya, yang punya bukan gue, yang punya itu dua orang itu kan, Cimeri dan Coliven. Tadi dia udah bilang di kolam ini itu nanti selain menjadi penampungan air akan dijadikan tempat untuk membesarkan ikan-ikan yang masih kecil. Jadi bakal mungkin dibikin keramba sedikit disekat-sekat dan dibuat besarin ikan kecil. Nah, tujuannya buat apa? Buat jadi induk untuk regenerasi ke kolam-kolam di sini. Itu tujuan utamanya. Kok gua ngap ya? Nah, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di sini itu bisa tercipta ikan kontes juga, karena walaupun nanti di sini mungkin base-nya warnanya akan berbeda. Kalau kita pelihara di akuarium kan kita bisa melakukan namanya sushi base gitu. Nah, tadi gue udah nanya juga, kalau misalnya ditaruh di sini kualitas air ini keganggu nggak? Karena kan kalau kita gedein ikan di sini kan pasti ada waste-nya dia, ada kotorannya dia segala macam. Dia bilang enggak, karena debit air ini sangat besar sekali. Ini mungkin Ini 30, 60, ini 80 kali. mungkin 80 kali 20 kali ya ini ya. Nggak nyampe deh. 80 sih ada kayaknya nih. 80 kali 20 itu aja ada 1.600. 65, 70. Pokoknya kalau 80-20 itu ada 1.600 ton. Jadi sebenarnya udah nggak mungkin pengaruh gitu loh. Nah, dari air di sini ya, tampungan sini akan dialirkan lagi ke masing-masing kolam melalui jalur pipa yang ditanam di bawah kolam. Enggak, dari sini nih, di bawah kolam dulu, Not. Salah, ada 2 jalur. Jadi ada 2. Jadi air itu dialirkan dulu, satu masuk ke sini langsung ke kolamnya, satu masuk ke jalur penampungan air lagi di sini yang nantinya ini akan dibata. Nah, bener, nanti jadinya ujungnya akan ada 2 jalur air. Tujuannya apa? Kalau misalnya parameter air itu berubah drastis banget karena hujan, kita butuh ganti air ini secara cepat. Jadi kita langsung ambil yang dari sungai, kita masuk ke sini, ada yang dari penampungan ke sini, dibagi rata lagi ke masing-masing gitu kitanya.
Ini mantep banget sih, kayak gue berharap bulan Desember bisa balik ke sini lagi buat naruh ikan. Nah, nanti kita lanjutin vlog ini di rumah. Kalian akan lihat-lihat ikan-ikan yang kita gedein tuh udah kayak gimana. Dan kita akan bahas sebenarnya berapa tahun ikan bisa jadi, terus isinya berapa banyak, nanti kita bahas di rumah. Oke. Nah, itu dia tadi perjalanan kita ke Pontianak dan melihat tempat-tempat untuk ikan ini ya, future rumah untuk ikan ini. Seneng banget. Ini adalah salah satu hobi. Kalau kita memang hobi arwana gitu, jadi selain kita bisa kontes, menang juara, kita bisa besarkan ikannya, pastinya kita kepingin untuk punya keturunan dari ikan kesayangan kita. Nah, teman-teman doain aja, rencananya ini akhir tahun kita akan coba taruh ikannya ke sana, dan nanti kalau misalnya panen kita akan update lagi. Terus kalau misalnya anakannya kita jual, kita akan update, atau anakannya kita gedein, kita akan update gitu loh. Terima kasih udah ikutin vlog ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe karena kita sudah menuju 25.000 subscriber, dan setiap minggunya masih ada giveaway kaos, 6 buah kaos. Kaosnya kaos edisi kayak gini, warna-warni, nggak tahu terserah warnanya nanti dapat apa, dan juga ada kaos dari Minecraft gitu. Ya udah gitu aja, super kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya.